ini saya mengganggu Ibu? Alhamdulillah tidak, karena jam mengajar saya sudah habis. Oke, baik Bu. Pada kesempatan ini saya minta waktunya ya Bu sebentar. Ya, boleh. Oke, pada kegiatan ini Bu, nanti sebelum melakukan observasi, tentunya saya akan melakukan percakapan pra observasi Bu. Ya. Nah, pada percakapan pra observasi ini nanti saya akan meninjau Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu. Ya. Nah, supervisi ini dilakukan nanti itu disebut dengan observasi. Nah, kira-kira Ibu Eni sudah tahu belum supervisi itu apa? Supervisi itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Oke, meningkatkan kompetensi dalam mengajar ya. Oke, kira-kira ini Bu, untuk harapan Bu, harapan yang ingin Ibu capai dari kegiatan supervisi ini atau observasi nanti apa Bu kira-kira harapan? Dalam mengajar, kita sebagai pendidik tentunya kita berharap apa yang kita sampaikan kepada peserta didik itu lebih baik lagi dalam menyampaikan materi dan mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, ini Bu, kira-kira pada saat melakukan kegiatan observasi nanti Bu, untuk materi yang akan Ibu sampaikan itu materi apa seperti itu? Saya di kelas 12 IPS itu materi di bab untuk semester kedua ini itu ada akuntansi perusahaan jasa dan materinya itu tentang buku besar. Buku besar. Iya, buku besar. Oke, untuk materi buku besar di kelas berapa tadi? Di kelas 12 Di kelas 12 IPS. Oke, untuk materi yang akan Ibu sampaikan tentang buku besar tadi Bu, apa kira-kira Bu dari tujuan pembelajaran dari materi tersebut Bu? Tujuannya yang pertama, peserta didik harus bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan buku besar, harus memahami. Yang kedua, peserta didik harus bisa membuat buku besar ini dengan baik dan benar. Oh, itu dari tujuan pembelajaran Tujuan yang akan materi. dicapai. Iya Bu. Ya. Oke, untuk kegiatan observasi nanti Bu, kira-kira ini persiapan apa yang Ibu lakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran Bu? Saya harus menyiapkan RPP, ya RPP harus saya persiapkan dan media pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik ini bisa memahami dengan baik, itu dievaluasi. Oke, baik. Ya. Nah, ini Bu, beberapa materi yang sulit dipahami oleh siswa itu Bu, kira-kira berdasarkan pandangan Ibu ini sampai kemana tingkat kemampuan siswa dalam menangkap pembelajaran itu Bu? Untuk khususnya di mata pelajaran ekonomi akuntansi di kelas 12 ini terasa sangat sulit bagi siswa, bagi peserta didik, karena pelajaran akuntansi di buku besar ini pelajarannya menghitung dan membuat laporan keuangan. Itu termasuk materi yang susah dan sulit dipahami, sehingga saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, Bu, untuk strategi itu ya. Untuk strategi pembelajaran nanti kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan? Strategi yang perlu saya siapkan itu dalam menyiapkan RPP, menyiapkan PowerPoint dan menyiapkan LKPD itu sudah saya siapkan untuk sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan dari peserta didik tersebut. Berdasarkan tingkat kemampuannya, ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Berarti Ibu sudah menyesuaikan berdasarkan tingkat kemampuannya tadi Bu ya. Ya. Terus pula Ibu strategi yang Ibu lakukan tadi seperti menyiapkan rencana pembelajaran, media pembelajaran seperti PowerPoint, terus LKPD tadi Bu ya. Nah, tadi saya dengar Ibu sudah membahas sedikit tentang kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik ini berarti Ibu tersebut sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Oke. Terkait dengan persiapan pembelajaran ini Bu, apa saja kira-kira Bu yang masih kurang dalam persiapan pembelajaran? Mungkin yang masih kurang ini media pembelajarannya Pak, yang saya masih kurang persiapannya di media pembelajaran. Karena media ini juga saya harus bisa
menyamakan dari kebutuhan peserta didik tersebut. Oke, dari media pembelajaran. Dari media pembelajaran. Nah, maksud Ibu mungkin kita itu lebih banyak lagi mencari referensi dari media sumber-sumber lain seperti internet gitu ya. Oke, kira-kira ini Bu kapan mau mengerjakan atau mau mempersiapkan diri untuk mencari media-media seperti itu tadi? Iya, secepat mungkin. Cepat mungkin Bu ya. Nah, untuk hal yang bisa membantu ini Bu, kira-kira di ruang lingkup sekolah Ibu, siapa saja Bu yang bisa diharapkan untuk membantu? Mungkin yang bisa diharapkan untuk membantu itu yang pertama itu wakil kurikulum Bapak Meyanto, dan juga mungkin juga Pak Randy sebagai guru penggerak yang bisa membantu dalam hal menyelesaikan permasalahan ini. Oke, berkaitan dengan supervisi akademik Bu, nanti kan ada area yang ingin dikembangkan seperti itu Bu. Kira-kira ini area seperti apa yang ingin dikembangkan seperti itu Bu? Yang pertama itu dengan cara pengembangan intelektual, ya, intelektual. Yang misalkan itu dari profesional kita, kepribadian, metodologi. Terus yang kedua itu mungkin dengan cara penyampaian materi dengan jelas, sehingga peserta didiknya mudah memahami. Terus yang ketiga dengan cara menarik, sehingga peserta didik ini semangat dalam belajarnya. Mungkin yang terakhir harus bisa mengontrol emosi. Oke, itu ada yang Ibu kembangkan tadi berarti bagian intelektual ya. Iya. Oke, untuk strategi untuk mencapai kompetensi yang kata Ibu tadi, profesional, kepribadian, pedagogi. Kira-kira strategi apa nanti yang akan dicapai? Mungkin persiapan untuk membuat RPP-nya itu lebih baik lagi, mudah dipahami, mudah diberikan kepada peserta didik, ya. Juga media yang diberikan itu mudah dipahami. Begitu juga dengan menata emosi kita sebagai pendidik. Nah ini Bu, dari LKPD yang sudah Ibu siapkan tadi Bu ya. Nah LKPD itu kan seperti apa nanti yang akan Ibu terapkan pada peserta didik? LKPD itu sudah saya rancang dan saya buat itu sesuai dengan kebutuhan siswa peserta didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi LKPD itu nanti ada 3 jenisnya. Jadi yang pertama ada jenis visual, yang mana peserta didik yang memahami dengan cara menulis. Yang kedua dengan auditorial, dengan bagaimana peserta didik memahami dengan cara mendengar dan melalui video misalkan. Terus yang ketiga dengan cara kinestetik, bagaimana mereka harus mempraktekkan, misalkan di sini dalam langsung membuat dari buku besar tersebut kalau materi di sini. Berarti bentuk LKPD yang Ibu gunakan pada saat kegiatan pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan peserta didik ya. Oke. Jadi Bu, mengenai kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu sudah paham berarti mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa menurut Ibu? Dan paham menurut saya karena sebagai pendidik kita harus bisa kita harus tahu kebutuhan peserta didik itu apa. Jadi kita menyampaikan materi itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Ya. Oke. Mungkin itu saja Bu percakapan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan para observasi. Nanti Ibu akan melakukan observasi pada esok hari. Jadi semoga pada kegiatan observasi nanti pelaksanaannya lancar Bu ya. Iya, amin. Terus Ibu siap pada saat melakukan observasi nanti. Insya Allah siap Pak Reni. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang pembicaraan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat baik untuk diri saya maupun Ibu selaku guru Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Oke, semangat ya. Apa kabarnya pagi
diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu untuk belajar kembali, belajar akuntansi ya. Semangat belajar akuntansi. Semangat. Oke. Tanya dulu yang ada siapa hari ini? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kalau semuanya hadir, alhamdulillah ya masih semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas Satria silakan memimpin doa dulu. Marilah kawan-kawan sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan kita belajarnya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebelum kita belajar untuk lebih menjadi siswa berkarakter lagi, kita nyanyi dulu menyanyikan lagu wajib nasional. Coba Ibu minta tolong Nesa sebagai DJ, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Silakan yang lain. Dari jurnal umum itu kita buat, maka kita akan memposting atau memindah referensi ke dalam buku besar. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar akuntansi perusahaan jasa, ya, menggunakan model problem learning. Ya, yang pertama menjelaskan pengertian buku besar. Nanti kalian harus memahami apa itu buku besar. Terus yang kedua ada bentuk-bentuk buku besar, dan yang ketiga kita akan melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, Ibu lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Ya, nah jadi untuk pembelajaran akuntansi itu dikatakan siklus. Kenapa dikatakan siklus? Karena pembelajaran akuntansi itu dari transaksi ke jurnal umum ke buku besar itu saling berhubungan dan saling berkaitan. Ya, dari pertama transaksi yang kita buat, terus yang kemarin kita membuat jurnal umum, ya, maka hari ini kita akan membuat buku besar. Buku besar itu dari jurnal umum dari transaksi, ya kan? Nah, begitu kita akan selanjutnya, ya. Jadi selanjutnya kita akan lihat di sini dinamakan siklus akuntansi, ya. Siklus akuntansi itu ada tiga tahapan. Yang pertama ada tahap pencatatan, ya. Coba diperhatikan, nah. Tahap pencatatan itu yang pertama membuat atau penerimaan bukti transaksi. Yang kemarin sudah kita pelajari di minggu pertama. Terus minggu kedua kita belajar pencatatan dalam jurnal umum. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan posting buku
buku besar. Masih di tahap pencatatan. Jadi di tahap pencatatan ini kita akan memposting ke buku besar diambil dari jurnal. Bisa dipahami? Nah, ini. Jadi di tahap pencatatan ini pembuatan jurnal umum diikuti dengan posting atau pemindah bukuan akun-akun dari jurnal umum ke dalam buku besar. Maka kemarin semua kelompok sudah siap dengan jurnal umum masing-masing. Pada hari ini dari jurnal umum yang kita buat di minggu kemarin, ya akan kita posting ke dalam buku besar. Bisa dipahami? Kita lanjut dulu. Apa itu buku besar? Ada yang tahu? Coba. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun yang disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah jika diperlukan. Nah, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan dari akun yang disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Nah, di buku besar ini ya kita akan mengelompokkan, maksudnya mengelompokkan atau kumpulan ini mengelompokkan sejenis. Jadi akun yang sejenis kita kelompokkan menjadi satu tabel. Misal akun kas, semuanya akun kas yang masuk ke dalam satu tabel itu. Ya, akun piutang, semuanya yang ada yang piutang di jurnal umum kita masukkan ke dalam satu tabel. Ya, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya dalam membuat atau memproses posting ke buku besar. Yang pertama, kita lihat di sini, ambil atau siapkan akun sesuai dengan instruksi jurnal. Berarti jurnal di sini adalah jurnal umum. Ya, terus catat tanggal di jurnal pada lajur tanggal akun. Jangan lupa setiap yang kita pindahkan ke dalam buku besar, ya tanggal itu harus sesuai dengan apa yang ada di jurnal umum. Terus yang ketiga, posting akun jurnal ke dalam buku besar. Yang di akun yang di jurnal umum kita pindahkan ke buku besar per akun, per jenis. Ya, misalkan kas semuanya ada di kas, piutang semuanya ada di piutang, gitu ya. Lanjut yang ketiga, catat keterangan jurnal. Nah, keterangannya itu kan kita ambil dari akun kas. Nanti kita buat kas, ya. Kalau ambil dari piutang, berarti dibuat piutang, gitu ya. Lanjut, setelah selesai, catat kode akun di lajur referensi. Jadi kodenya itu yang kolom referensi yang kemarin kita di pertemuan yang pertama ada menggolongkan kode akun. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Kalau ada pertanyaan, Ibu akan menampilkan video pembelajaran biar kalian lebih memahami. Ya, silakan video pembelajaran ini kalian dengarkan, perhatikan, terus dipahami. Ya, dari video pembelajaran ini di sini ada penjelasan tentang bagaimana cara membuat buku besar. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan berlatih untuk menyusun jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan. Sangat komplit sekali ya, apalagi kalian yang mau menghadapi penilaian akhir semester. Harus menyimak video ini sampai selesai. Oke guys? Oke guys. Nah, ini kebetulan ada soal, bisa kalian perhatikan. Soalnya kita sebagai modal awal. Nah, ini sudah saya buat kolomnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja posting. Perhatikan posting harus urut dari atas ke bawah ya. Kita mulai dari yang pertama ini, tanggal 1 kita tulis dulu kas di posisi debit. Tanggal 1 kita tulis seperti ini. Tanggal 1 Maret baru kita tulis angkanya sebesar 30 juta, ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu kas di posisi kredit. Nah, tanggalnya dulu ditulis, baru besaran angkanya sebesar 5 juta. Satu kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah ya videonya sudah diamati, sudah didengarkan, sudah dipahami, maka Ibu akan memberikan lembar kerja ya KPD
dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ya. Di kelompok 1 silakan buka buku paketnya, buka buku akuntansinya, silakan bekerja sama. Ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 3, silakan bekerja sama. HP-nya disimpan dulu, nak. HP-nya disimpan dulu. Ini ada kelompok 4. Jangan lupa disimpan kelompok 4 dan nama-namanya, ya. Ini ada kelompok 5, ya. Jangan lupa buat kelompok dan nama-namanya. Di sini ada sesuai dengan kelompok. Dari kelompok 5 membuat modal dan private. Kamu buat sini modal, sini private, gitu ya. Oke. Ini di kelompok 6, ya. Buat nama kelompok berapa, ya. Sudah ya, sudah semua? Kelompok 1 sudah siap ini untuk presentasi. Kelompok 1 atau kelompok yang lain yang sudah siap? Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 1 mana lagi yang? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami yang berjudul buku besar yang akan dijelaskan oleh Gibran. Langsung saja kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun. Kelompok 1 dibuat akun kasnya ada berapa yang ada yang akan dipindahkan ke dalam penyam umum. Cara penulisannya tak perhatikan yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 dijelaskan sedikit, nanti mungkin ada temannya yang mau bertanya. Kas pada modal. Di sini ditulis kas, jadi diletakkan pada debit 500, langsung diletakkan lagi pada debit 500. Coba yang belum jelas, silakan. Ya, perkenalkan dulu nama dan kelompoknya. Perkenalkan, saya Ananda MC Putra dari perwakilan kelompok 6 ingin bertanya pada kelompok 1. Mengapa seluruh hasil saldo kas di sebelah debit tidak ada di sebelah kredit? Oke. Silakan kelompok 1 dijawab dari pertanyaan kelompok 6 tadi. Oke, baiklah. Saya perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Saldo kas seluruh ada di sisi debit karena lebih banyak pemasukan kas daripada pengeluaran. Ya, lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Nah, di sini kemarin sudah dijelaskan. Ya benar, jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Ya, bisa dipanggil ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Mohon maaf bila ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dipresentasikan ke depan, semuanya bagus-bagus dan mengerti cara membuat posting ke dalam buku besar. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan melihat hasil pengetahuan mandiri. Ya, Ibu akan memberikan soal. Ya, sekarang silakan buka di buku akuntansinya masing-masing. Silakan. Dibuka ya, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan kita masih ditemukan dalam keadaan sehat untuk besok dan seterusnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi Bu. Selamat pagi Pak Randy. Alhamdulillah kita masih bertemu pada pagi hari ini ya Bu. Setelah saya melakukan observasi Bu di dalam ruangan tadi, nampaknya siswa Ibu itu sangat bahagia sekali ya Bu pada kegiatan pembelajaran. Ya, alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatannya Bu. Mohon maaf Bu, sebelumnya pagi hari ini apa saya mengganggu kesibukan Ibu? Tidak. Tidak Bu ya. Ya. Oke, baik Bu. Nah di sini Bu, kemarin kan kita sudah berbicara mengenai kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu praobservasi, observasi dan pasca observasi. Ya. Nah setelah kegiatan pasca observasi ini Bu, saya melakukan penilaian terhadap hasil observasi yang Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran Bu ya. Ya. Nah terus Bu, bagaimana apa yang Ibu rasakan setelah melakukan observasi ini Bu? Alhamdulillah perasaan saya senang. Senang, ya? Senang ya sudah perasaan saya senang karena di sini ada peningkatan bagi anak-anak peserta didik ini dalam belajar. Semangatnya ada, ya. Jadi mereka itu lebih semangat dengan media pembelajaran yang saya siapkan. Oh, alhamdulillah Bu ya, berarti peserta didik itu dengan diadakannya kegiatan ini lebih bersemangat lagi Bu ya. Iya. Terus Bu, kira-kira ini Bu, apa harapan dari obrolan kita pada kegiatan ini Bu? Yang pasti saya bisa mengetahui adakah kira-kira perbaikan dan kekurangan dari apa yang sudah saya sampaikan sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi saya mengajar. Oke, itu harapan dari Ibu Bu ya? Iya. Oke, mengenai kegiatan pembelajaran Bu, kira-kira Bu, perasaan apa yang Ibu rasakan pada saat melakukan proses pembelajaran tadi Bu? Apa perasaannya Bu? Perasaan saya senang. Senang ya? Senang bisa memberikan pembelajaran itu dengan baik sehingga peserta didik ini semangat belajarnya. Semangat belajar Bu ya? Iya. Nah terus Bu, kira-kira Bu, dari kegiatan observasi yang dilakukan di kelas, apa saja Bu kira-kira yang mungkin perlu adanya perbaikan seperti itu Bu? Mungkin dalam pengembangan media pembelajaran ya yang masih harus saya kembangkan untuk ke depan. Oke, dari media pembelajaran Bu ya? Iya. Tapi saya lihat di dalam kelas tadi murid-murid Ibu cukup antusias Bu ya dalam belajarnya, karena media yang Ibu gunakan itu sangat menarik sekali Bu. Iya. Terus Bu, mengenai tujuan pembelajaran Bu ya, tujuan pembelajaran itu Ibu kemarin mengajar tentang materi apa itu? Buku besar. Buku besar. Nah dari tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai seperti itu? Alhamdulillah sudah tercapai. Peserta didik sudah bisa menyebutkan apa itu buku besar dan sudah bisa membuat soal transaksi dari buku besar itu sendiri. Soal transaksi dari buku besar Bu ya. Alhamdulillah, berarti Bu tujuan pembelajaran Ibu itu sudah terlaksana dengan baik. Iya, alhamdulillah. Nah terus Bu, ini kira-kira ini Bu, apa yang dirasakan pada saat mengajar sudah cukup baik Bu? Dan apa saja kira-kira ini Bu yang perlu dipertahankan seperti itu Bu? Saya sudah merasa sudah baik ya, sudah merasa sudah baik. Mungkin yang lebih untuk ditingkatkan lagi itu tadi peningkatan dalam media pembelajaran, sehingga peserta didik ini tidak monoton. Mereka semangat dalam belajar, meningkatkan media pembelajaran. Meningkatkan media pembelajaran. Mungkin Bu untuk lebih menggali media pembelajaran yang lebih luas itu mencari referensi yang lebih luas lagi Bu ya. Lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi. Terus kapan kira-kira Bu Ibu akan memulai target tersebut Bu? Secepatnya, mungkin di bulan depan saya harus bisa meningkatkan target untuk membuat media itu yang lebih menarik lagi. Oke, bagus sekali Bu ya. Iya. Nampaknya ide Ibu ini sangat menonjol sekali dalam hal-hal meningkatkan kualitas dalam pembelajaran Bu ya. Iya. Nah, kira-kira ini Bu, dalam siapa saja Bu yang menjadi inspirasi Ibu dalam memotivasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu Bu? Itu yang pertama kepala sekolah, guru-guru atau teman sejawat. Oke.
Berarti Bu, peran yang ada di stakeholder sekolah itu sangat membantu sekali dalam Membantu sekali ya. melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu ya. Iya. Oke, kira-kira ini Bu untuk pengembangan diri Bu. Pengembangan diri seperti apa yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Saya sebagai pendidik itu harus bisa meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Kompetensi dalam Iya. mengajar Bu ya. Oke, kira-kira ini Bu, dari kegiatan yang sudah kita lakukan mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi, ini apa kira-kira harapan Ibu serta manfaatnya untuk Ibu sendiri seperti itu Bu? Manfaatnya saya bisa menyiapkan media-media yang menarik untuk peserta didik sehingga mereka tidak bosan dalam belajar. Terus sebagai pendidik ini saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai pendidik untuk mengajar itu dengan lebih baik lagi. Oke. Berarti Bu, dari kegiatan observasi ini saya juga menilai Bu ya, kegiatan pembelajaran Ibu tadi di kelas sudah cukup menarik, siswa-siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, apalagi Ibu di situ melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid Bu ya, jadi Iya. mereka merasakan senang seperti itu. Iya. Mungkin itu saja Bu obrolan kita pada kesempatan ini. Iya. Ibu sudah melakukan kegiatan pasca observasi dan kegiatan itu saya nilai sudah sangat baik Bu. Mudah-mudahan dari sini ke depan Ibu lebih bisa mengembangkan lagi media-media pembelajaran seperti itu tadi Bu ya. Oke, terima kasih Bu ini atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak Oke, Randy. mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini ada manfaatnya untuk kita semua Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Randy.